Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam marilah selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita yang menjadi pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah yang telah kami buat yang berjudul Pengaplikasian Tauhid dalam Kehidupan Sehari-hari dan Pengamalan 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari, yang beranggotakan Diego Fernando Juwita dan saya sendiri Rudi Adiwardana. Langsung saja pada pemaparannya. Pengertian dan macam-macam tauhid. A. Pengertian tauhid. Dari segi bahasa, mentauhidkan sesuatu berarti menjadikan sesuatu itu esa. Tauhid dilihat dari segi etologi, yaitu berarti keesaan Allah, mengikhtikatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak ada sekutunya. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidah, yang artinya mengesakan. Satu suku kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dari segi syariah, tauhid ialah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara Allah yang Allah sendiri tetapkan melalui nabi-nabinya. Dikutip dari Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beriman kepadaku. Dan Quran An-Nahl, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takhut, sembahan selain Allah. Takhut ialah sembahan selain Allah. Adapun tauhid menurut para ulama ternama, diantaranya 1. Dr. Abdul Aziz. Tauhid adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta. 2. Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa. Tauhid adalah keyakinan tentang adanya Allah yang bersifat esa, yang tidak ada satupun yang menyamai dan dalam zat, sifat, atau perbuatan-perbuatannya. 3. Syahilih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan beribadah kepadanya, meninggalkan peribadatan selain kepadanya, serta membentuk nama-nama yang mulia, asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan menafikah sifat kurang dan celah darinya. Macam-macam tauhid. 1. Tauhid rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya ilahi
yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, Pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa merubah. Seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. 2. Tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah berarti suatu pandangan yang meyakini bahwa Allah itu sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini, dan hanya dirinya yang memiliki hak penuh penetapan dan peraturan kehidupan. Tidak ada sekutu atas kekuasaan Allah di alam semesta. 3. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah atau ilahiyah berasal dari kata ilahi. Dalam bahasa Arab, kata ilahi merupakan akar dari kata alaha, yang artinya tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah. Semua makna ini disesuaikan dengan sifat-sifat dan kekhususan zat Allah. Maka tauhid uluhiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai langit, bumi, dan seisinya, satu-satunya yang wajib ditaati dan yang menaati dan yang menentukan segala aturan serta melindungi kita semua. Dialah yang menjadi tumpuan harapan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, tauhid rahmaniyah. Secara bahasa rahmaniyah berasal dari kata rahmah yang memiliki arti kasih sayang, yaitu nilai yang paling mendasar sekaligus merupakan kebutuhan yang paling asasi bagi manusia dalam kehidupan. Rahman dalam perwujudannya yang lebih suci dan lebih tinggi adalah suatu sifat yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperkenalkan dirinya sebagaimana kita menemukannya pada awal tiap surat yang kita baca dalam Al-Quran, yang intinya bahwa kasih sayang atau Rahman Allah sangatlah luas meliputi alam semesta. Demikian kemudian akan dibacakan oleh Dwita.